Halo, selamat datang di pembelajaran di SMP. Ya, kita akan belajar mengenai pendidikan agama Kristen yang berjudul Hidup Beriman untuk PAK kelas 8 ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan selamat untuk kenaikan kelasnya untuk kelas 7 yang sudah naik ke kelas 8 ya. Walaupun dari tahun kemarin kita mengalami pendidikan dan pembelajaran yang berbeda dengan yang biasanya karena pandemi, kita dapat mengetahui bahwa kita memiliki semangat untuk belajar ya di sini ya. Oke, kita masih tetap dalam pembelajaran secara online atau daring. Kita akan belajar untuk kelas 8 yang judulnya Hidup Beriman. Ya, masih tetap dengan saya Samuel Yudhistiro ya. Oke, kita akan lanjutkan tentang pembelajaran hidup tentang beriman. Bagaimana sih hidup tentang beriman itu? Dan maknanya bagaimana sih? Apa maknanya? Ya, kita akan belajar tentang itu di pembelajaran kali ini. Nah, kita akan mempelajari tentang iman. Iman itu apa sih menurut KBBI? KBBI itu adalah kita mengetahui pengertian secara umum. Nah, pengertian secara umum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, iman itu adalah memiliki keyakinan atau kepercayaan yang berkenaan dengan agama. Nah, jadi kalau dikatakan beriman itu, jadi setiap orang yang beragama pasti memiliki iman. Nah, jadi iman itu adalah suatu keyakinan atau kepercayaan. Tapi kalau orang-orang mengatakan itu di dalam sebuah agama pasti memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Jadi mereka memiliki kepercayaan yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Nah, itulah artinya. Nah, kalau kita maknai iman dalam kekristenan, dalam lingkup kita yaitu Kristen, kita dapat mengetahui iman itu adalah sebuah kepercayaan dan mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini biasanya kamu mengaku percaya, mengaku beriman itu dilakukan dengan sebuah pengakuan. Kalau di Kristen biasanya itu pengakuan iman rasuli atau dibaptis. Nah, jadi mengakui. Mungkin kalau di agama lain ada syahadat dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu yang dilandasi dengan iman percayanya ya. Jadi seperti itu yang dilakukan setiap orang yang memiliki iman ya. Nah, jadi di dalam Kristen itu kita memiliki iman yang fokus, yaitu fokus pada suatu intensitas atau suatu tokoh yang kita sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus ini adalah sebuah tokoh yang benar-benar luar biasa, yang benar-benar nyata, bukan sekedar hanya ditulis di dalam Alkitab saja, tapi Tuhan Yesus ini benar-benar adalah seorang Tuhan yang sudah disaksikan oleh orang-orang yang menulis di Alkitab, yang menjadi sebuah keyakinan kita adalah juru selamat kita. Nah, kita dapat belajar tentang iman, dasar iman. Nah, kalau tadi saya bilang tentang di Alkitab itu adalah sebuah kesaksian dari orang-orang yang mengetahui Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita dapat mengetahui iman juga melalui dasar Alkitab yang ada di Ibrani 11 ayat 1. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi iman itu kita lihat, yang tidak kita lihat maksudnya. Karena kita di zaman sekarang itu tidak mungkin bisa kembali ke masa lalu untuk melihat Tuhan Yesus Kristus yang nyata-nyata sudah ada di dunia. Nah,
hal itu kenapa tidak bisa kita lakukan? Karena kita pun sudah mengetahui saksi-saksi yang ada di Alkitab, yang sudah dituliskan oleh orang-orang atau rasul-rasul, nabi-nabi yang sudah terdahulu. Nah, jadi iman dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi meskipun tidak kita lihat secara konkret atau visual, kalau biasanya kamu bercerita kepada teman kamu bilang, oh aku itu melihat kemarin ada naga terbang. Kalau mungkin kamu tidak bisa menunjukkan dokumentasi atau foto tentang naga terbang itu, mungkin itu kamu dianggap dengan kebohongan atau penipuan. Tapi di sini kita dapat mengetahui iman kita itu walaupun tidak terbukti secara visuality, tapi iman kita sudah terbukti melalui kesaksian yang nyata, yang sudah terbukti bahwa itu adalah benar, yaitu melalui kesaksian yang ada di Alkitab. Nah, jadi kita dapat mengetahui hal itu ya. Nah, jadi keyakinan kita, pengharapan yang nyatanya kita sendiri tidak mampu mencapainya. Jadi ada sebuah sebutan bahwa Tuhan itu adalah imanan. Ya, Tuhan atau Allah itu adalah imanan yang dapat kita capai dengan sebuah kepercayaan saja. Dan Tuhan itu adalah transcendent. Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan melalui akal manusia. Nah, jadi dari situ dapat kita nilai, dapat kita maknai bahwa iman itu walaupun terlihat secara logika itu tidak masuk akal, tapi kita dapat mempercayai itu. Nah, jadi iman itu seperti itu ya. Jadi Tuhan atau Allah yang kita percayai itu melebihi kemampuan manusia. Nah, kalau kamu melogikakan Allah itu bisa ya seperti yang manusia pikirkan selama ini, nah berarti itu bukan Allah yang sejati ya. Jadi Allah itu bisa melampaui kemampuan manusia. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut di contoh hidup beriman. Nah, contoh hidup beriman. Oke, jadi kita dapat melihat contoh-contoh hidup beriman. Contoh-contoh yang ada di Alkitab yang menunjukkan bahwa ini loh dia percaya pada Tuhan tidak hanya melalui perkataan tapi tindakan. Kita melihat seperti Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ini adalah bisa dibilang tokoh yang cukup fenomenal ya. Cukup fenomenal yang sudah seringkali kita dengar ceritanya, kisahnya ya. Jadi Nabi Nuh itu memiliki kepercayaan atau iman yang nyata ya, karena beliaunya dari zamannya sudah diberikan mandat oleh Tuhan yang sangat besar untuk menyelamatkan umat. Jadi di sini Nabi Nuh adalah sebuah orang atau seseorang, bukan sebuah orang, seseorang yang memiliki iman yang kuat, karena di saat itu dari segi geografis sudah tidak bisa dipikirkan secara logika lah ya, karena Nabi Nuh itu tinggal di gunung dan saat itu disuruh Tuhan untuk membuat bahtera yang cukup besar dengan keluarganya untuk menyelamatkan keluarganya pun. Nah, dari sini iman yang kuat itu dicoba karena tetangganya, orang-orang di sekitarnya menganggap Nabi Nuh itu sudah gila. Nah, jadi di situ iman yang nyata bahwa Nabi Nuh itu seorang soleh diuji melalui tindakannya. Jadi Nabi Nuh tidak menggubris orang-orang yang tidak percaya, tidak bahkan menganggap Nabi Nuh dan keluarganya sudah gila, tapi Nabi Nuh tetap melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang diperintah oleh Tuhan, sehingga dapatlah keluarga dan Nabi Nuh sendiri terselamatkan oleh bencana yang cukup besar, yaitu air bah. Nah, itu hal yang membuktikan bahwa hidup
beriman itu tidak sekedar hanya sebuah kata-kata atau sebuah pemahaman saja, tapi sebuah tindakan nyata ya. Jadi kita lihat Abraham. Nah, kalau Abraham ini ya cukup fenomenal dan cukup banyak kita kenal. Yaitu mungkin banyak yang tahu lagu Bapak Abraham mempunyai. Nah, jadi hal itu menunjukkan bahwa Bapak Abraham itu adalah bapak dari segala orang beriman. Jadi kenapa sih Bapak Abraham kok bisa beriman? Nah, karena di saat itu iman Abraham itu diuji karena sebuah eh, pengorbanan, persembahan. Nah, jadi kala itu Bapak Abraham itu yang dulunya Abram, nah ya, disuruh untuk mempersembahkan putranya. Ya, jadi disuruh mempersembahkan Isa, tapi kalau sebuah ayah pun, sebuah bapak pun tidak mungkin tega untuk mempersembahkan anaknya untuk Tuhan dengan cara dibakar. Nah, di zaman dahulu persembahan itu dilakukan dengan dibakar di mezbah supaya uap yang dibakar itu dapat menuju ke Tuhan. Itu yang dilakukan oleh umat pada zaman dahulu. Tapi harus disembelih terlebih dahulu. Itulah yang dinamakan korban persembahan. Nah, jadi seorang ayah pun tidak dimanapun tidak akan rela kalau anaknya yang harus dikorbankan. Tapi di sini Abraham dibuktikan imannya melalui tindakannya. Dikala Allah sudah menginginkan bahwa anaknya itu untuk dipersembahkan, Abraham pun mempersembahkan dengan rela hati. Nah, di situ contoh hidup beriman yang sesungguhnya. Walaupun pada akhirnya Allah pun Allah pun berterima kasih bahwa kesungguhan iman dari Abraham itu telah ditunjukkannya. Jadi lanjut, kita mengetahui perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Nah, pada zaman dahulu mungkin ya banyak yang kerasukan setan, kerasukan iblis dan sebagainya. Dan tindakannya juga seperti orang-orang gila, orang-orang yang tidak waras seperti itu. Itulah bukti bahwa seperti orang yang kerasukan setan. Nah, jadi perempuan Kanaan ini meminta sangat kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan perempuan Kanaan ini. Tapi Tuhan Yesus pun menolak untuk menyembuhkan. Nah, di sini iman seorang perempuan Kanaan itu diuji. Dan perempuan Kanaan pun tidak patah semangat untuk meminta kepada Tuhan Yesus agar perempuannya ini disembuhkan dari kerasukan setan. Nah, dari sini imannya diterima oleh Tuhan Yesus karena tidak menyerah, tidak putus asa untuk meminta kepada Tuhan Yesus. Nah, ini mungkin ada implikasi terhadap hidup kita ya, hidup kita di saat ini. Mungkin kalau kamu mempunyai unek-unek keinginan apapun kepada Tuhan, berikanlah kepada Tuhan dengan doa. Kalaupun tidak diterima saat ini, jangan menyerah, tetaplah memohon kepada Tuhan. Nah, seperti perempuan Kanaan ini, dan akhirnya anaknya tetap diberi kesembuhan dari kerasukan setan. Nah, itu adalah bukti iman yang kokoh, yang teguh ya. Kita lanjut, perwira Kapernaum. Jadi perwira Kapernaum ini adalah seorang yang besar. Nah, dia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk mencari Tuhan Yesus karena perwira Kapernaum ini sedang dalam penyakit yang cukup keras. Nggak tahu di sini penyakit keras itu penyakit apa, yang pasti ini penyakit yang cukup parah sehingga dia mencari Tuhan Yesus yang sudah tersohor dimanapun karena Tuhan sangatlah memiliki mukjizat yang sangat besar untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, di sini perwira Kapernaum pun mendapatkan imannya melalui
keteguhannya dan kepercayaannya bahwa Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Beliau pun juga sembuh. Nah, kita lanjut pada implikasi seperti perempuan Kapernaum tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kita tahu implikasinya di dalam kehidupan kita ya. Mungkin kamu sebagai siswa SMP, nah ini ada kisah mungkin tentang siswa yang sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Nah, iman kamu pasti diuji ya ini. Contoh kamu ketika memiliki pelajaran yang tidak kamu suka, kira-kira tindakan apa yang kamu lakukan untuk menghadapi itu? Apakah kamu sekedar beriman, oh ini Pak, saya tidak suka, saya beriman kepada Tuhan, walaupun saya tidak belajar, saya dapat nilai yang bagus dari pelajaran ini, contoh matematika. Apakah iman yang benar itu seperti itu? Nah, jadi kita dapat mengetahui implikasi di hidup kita melalui contoh-contoh yang ada di Alkitab tadi, bahwa tidak sekedar beriman atau sekedar hanya ucapan atau sebuah pengetahuan saja tentang iman atau tentang Alkitab, tapi kita harus menunjukkan dengan sebuah tindakan. Nah, kita beriman, tapi kita harus berusaha seperti perempuan Kanaan tadi. Walaupun belum diterima oleh Tuhan Yesus, masih dicuekin, tapi kita masih mau berusaha untuk menggapainya. Nah, jadi walaupun kita memiliki sebuah pelajaran yang tidak kita suka maupun tidak kita bisa apapun itu, nah jadi kita harus tetap belajar, kita harus tetap berusaha agar kita bisa. Semuanya itu untuk akhirnya kita serahkan pada Tuhan. Pasti Tuhan akan tetap menolong kamu apapun yang terjadi. Nah, itu implikasi dalam hidup kita sehari-hari. Contohnya, kalau tadi kita sudah berbicara tentang iman dan kalau dikatakan iman itu sangat sulit untuk kita pertahankan. Kenapa? Karena banyak sekali godaan, banyak sekali ujian yang akan kita dapatkan melalui iman. Nah, ini adalah kiat-kiat kita untuk memelihara iman kita sebagai orang Kristen. Nah, kita dapat melihat di 2 Timotius ini. Kamu dapat membacanya bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, ini adalah kata-kata oleh Rasul Paulus yang sedang berada di penjara ketika dia mau hendak meninggal dunia. Nah, jadi hal ini dapat dikatakan oleh Rasul Paulus karena ia sudah mengakhiri tugasnya dengan baik. Walaupun walaupun Rasul Paulus dulunya itu adalah seorang pembunuh, seorang yang membenci orang Kristen. Nah, jadi dia dapat mengakhirinya dengan bertobat. Bahkan dia dapat mengakhiri dengan pertobatannya itu nyata. Dengan dia dapat menyebarkan Injil-Injil keselamatan pada orang-orang yang ada di sekeliling kita atau sekelilingnya atau di pelosok dunia. Nah, jadi seorang Rasul Paulus ini adalah rasul yang terkenal karena dia sudah menulis banyak Alkitab yang ada di Perjanjian Baru. Nah, contoh dari Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ini adalah Timotius, Filemon, mungkin dan lain sebagainya. Ada 11 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa Rasul Paulus sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik dan memelihara iman sampai akhir hayatnya, dan dia memiliki kepercayaan atau iman bahwa dia sudah mendapatkan mahkota kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu adalah iman yang sejati, iman yang ditunjukkan oleh tindakan. Oke,
Bagaimana memelihara iman? Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Nah, ini Daniel ya. Kita dapat melihat Daniel yang di cerita ya, bahwa mengenai 3 orang yang dia karena imannya dia dapat dimasukkan dalam tungku berapi. Mungkin kalian sudah tahu siapa ya. Yang tahu bisa tulis di kolom komentar lah, supaya kita dapat memiliki interaksi ya. Nah, jadi bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Jadi iman itu tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Kita cukup melakukan apa yang menjadi porsi kita, apa yang sudah diajarkan kepada kita untuk melakukan iman yang nyata itu. Nah, yang kedua, tetap menghormati norma dan peraturan yang ada. Nah, jadi norma peraturan yang ada itu ya peraturan yang ada di sekeliling kita harus kita hormati, walaupun iman kita berbeda dengan peraturan yang ada di sekeliling kita. Contohnya, kamu adalah seorang Kristen dan kamu sedang berada di kampung yang non Kristen ya. Jadi di situ kalau kamu suka makan apa ya, makan contohnya, mohon maaf ya, mungkin daging babi mungkin, dan kamu berada di kampung yang non Kristen, jadi jangan makan babi dulu ya. Jadi itu adalah menghormati norma yang ada di sekeliling kamu. Jadi walaupun iman kamu tidak memperbolehkan kamu makan itu, tapi di sekeliling kamu tidak boleh, jadi tahan dulu ya. Menerima keterbatasan sebagai manusia. Nah, ini keterbatasan kita sebagai manusia itu banyak ya. Jadi kita harus tetap berserah kepada Tuhan agar keterbatasan kita itu dilengkapi oleh Tuhan. Di setiap problema, di setiap masalah kita dapat dibantu oleh Tuhan. Setiap menjaga dan membangun hubungan dengan Allah, pasti itu ya. Di tengah pandemi seperti ini kita harus tetap setia ya. Jangan meninggalkan Tuhan karena pandemi ini cukuplah sangat berat. Ekonomi, sosial itu semua sedang terganggu saat ini ya. Kita harus tetap menyerahkan itu kepada Tuhan dan tetap setia untuk bersekutu dengan Tuhan, dan tidak pelin-pelan ya. Jadi iman itu tidak pelin-pelan. Jadi ketika kamu sudah percaya ini ya, tekuni dan dalami tentang imanmu itu. Jangan itu berbeda, mengatakan itu berbeda. Nah, jadi kita harus tetap memiliki keyakinan yang kuat seperti Rasul Paulus tadi. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, ada tugas satu yang dapat kita kerjakan sebagai nilai di bab 1 yang pertama ini. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.